Bola pada Fabio Lopez, kirimkan sebuah crossing, Bambang Pamungkas dan gol! Akhirnya Bambang Pamungkas dan kisahnya menjadi legenda di negeri sendiri. Ya, bagi Jakmania, nama Bambang Pamungkas adalah panutan, baik di dalam ataupun di luar lapangan. Saat merumput, lelaki yang biasa disebut BP ini selalu menjadi teladan. Pantang baginya untuk protes terlalu keras atau menerjang dengan sengaja dan berusaha melukai lawan. Ia adalah contoh bagi para pesepak bola yang ingin belajar bagaimana sportivitas yang sebenarnya. Berawal dari impian sejak kecil menjadi seorang pesepak bola, lantas tak membuat BP sekedar jadi pemimpi. Dia berusaha menempa dirinya dengan latihan keras hingga mengikuti berbagai sekolah sepak bola sejak berusia 8 tahun. Ya, dan tidak sia-sia, latihan yang dilakukan secara rutin itu membuatnya terlihat menonjol di lapangan bola, bahkan sejak usianya yang masih belia. Tak mudah berpuas diri, BP kecil terus giat berlatih dengan mengantarkannya pada berbagai turnamen di usia remaja. Memang awalnya tak semulus yang dibayangkan, tapi perjuangan terus dilakukan demi sebuah tujuan, yaitu melampaui dirinya sendiri dan mewujudkan impiannya menjadi salah satu pesepak bola profesional yang bisa membela tim di negeri sendiri. Meski dilahirkan di Jawa Tengah, karir Bambang Pamungkas malah besar di Jakarta. Berbekal top skor di turnamen Piala Asia U19 dengan torehan 7 gol di tahun 1999. BP pun mengenakan seragam orange dengan nomor punggung 20 kesukaannya. Salah satu keunggulan Bambang Pamungkas adalah lompatannya yang sangat tinggi. Karena kemampuan itulah ia mampu melesakkan gol-golnya lewat sundulan kepalanya, padahal tinggi badannya hanya 170 cm saja. Salah satu momen yang melejitkan namanya adalah ketika membela tim nasional Garuda dalam laga persahabatan melawan Lituania. Pertandingan berakhir dengan skor seri 2-2. Sebuah prestasi tersendiri bagi pesepak bola Indonesia, bisa menahan tim dari dataran Eropa, dan BP menjadi salah satu pencetak golnya. Ya, tak heran bila kemudian beberapa tawaran uji coba bermunculan dari klub-klub Eropa, mulai dari Belanda, yaitu Roda CC Kerkrade, serta klub-klub Jerman, FC Köln dan Borussia Mönchengladbach. Namun akhirnya BP bermain bersama EHC Noord, klub divisi 3 Belanda. Suka dan duka banyak dilalui oleh pemain yang akrab disapa BP ini. BP merupakan salah satu sosok yang dibilang sukses bukan hanya di Persija, melainkan di Indonesia. Namun perjalanan BP untuk menjadi pemain bintang dan disebut legenda tidaklah mudah. Jatuh bangun ia rasakan sampai pernah dicap sebagai pengkhianat. Singkat cerita, BP mengawali karir sebagai pesepak bola profesional berawal dari Diklat Salatiga selama 3 tahun sebelum bergabung dengan Persija. Tahun 1999 adalah kali pertama seorang Bambang Pamungkas bermain di Persija. Pada musim pertamanya, BP langsung melejit dengan mencetak 30 gol dari 24 pertandingan. Musim berikutnya, BP tidak bersama Persija. Ia memutuskan meniti karir di NHC Noord, yang merupakan klub divisi 3 Belanda. Di sana BP bermain 11 kali dengan 7 gol yang ia buat. Kecintaannya kepada klub berjuluk Macan Kemayoran tidak perlu diragukan lagi. Usai dari Belanda, BP kembali memperkuat Persija selama 5 tahun sebelum akhirnya ke Selangor FA pada musim 2005 sampai 2007. BP berhasil membawa Selangor FA menjuarai Liga Primer Malaysia, Piala FA Malaysia, dan Piala Malaysia. Ia juga tercatat sebagai pencetak gol terbanyak di liga dengan 23 gol dalam 24 pertandingan. Selama 2 musim di Selangor,
BP tercatat mencetak 63 gol dari 42 pertandingan. Setelah puas di Malaysia, BP kembali bersama Macan Kemayoran. 6 tahun lamanya BP bersama dengan Persija usai dari Selangor FA. Akhirnya ia hengkang ke Pelita Bandung Raya atau lebih disingkat dengan PBR pada musim 2013 dengan kesedihan. Bersama Persija pada musim 2007 sampai 2012, pemain yang diidentik dengan nomor 20 itu mencetak 78 gol dari 156 penampilannya. Sementara di PBR, ia mencetak 25 gol dari 10 laga. Usai dari PBR, BP kembali ke klub ibu kota hingga memutuskan pensiun pada 17 Desember 2019. Di saat karirnya genap 20 tahun sebagai pesepak bola. Karir BP yang terberat adalah ketika harus berhadapan dengan Persija sebagai seorang lawan. Masa-masa memperkuat PBR adalah yang terberat bagi sosok BP. Ia dicap sebagai pengkhianat klub oleh supporter setia dari Persija Jakarta, Jakmania. Namun BP punya alasan meninggalkan Macan Kemayoran kala itu tepatnya tahun 2013. Tunggakan gaji pemain oleh manajemen jadi penyebabnya. Ya, saya katakan saya baik-baik saja, maka sejujurnya saya berbohong. Akan tetapi jika saya katakan bahwa saya sangat terpukul dengan kenyataan ini, maka tidak demikian juga adanya, ujar Bambang Pamungkas. Satu musim bersama PBR, BP memutuskan kembali ke Persija. Permasalahan gaji serta hak-hak milik telah dituntaskan oleh manajemen kala itu. BP bukan hanya legenda Persija Jakarta, melainkan sosok penting bagi sepak bola Indonesia. Ia juga pemain yang paling subur selama memperkuat timnas Indonesia. Total 38 gol ia buat dari 86 penampilannya bersama skuad Garuda. Ia kemudian memutuskan pensiun dari timnas Indonesia pada 1 April 2013. Piala AFF 2010 jadi momentum nama BP begitu dieluh-elukan, di mana timnas Indonesia berhadapan dengan Thailand dalam babak penyisihan grup. Bagi Indonesia sejatinya laga ini tidak ada pengaruhnya karena sudah pasti lolos. Namun ada gengsi tersendiri dari pertandingan itu. Masuk dari bangku cadangan, BP mampu membuat Indonesia mengalahkan Thailand yang saat itu sudah tertinggal 1-0. Pemain kelahiran Semarang itu mampu membuat 2 gol lewat penalti. 2 gol tersebut sekaligus memastikan kemenangan Indonesia 2-1 dan lolos ke babak selanjutnya sebagai juara grup. Karir BP bersama timnas Indonesia bukan tanpa tantangan. Contoh pada Piala AFF 2012, di mana terjadi dualisme di semua strata. Dari mulai klub, organisasi, hingga tim nasional, banyak yang menilai BP salah memperkuat timnas Indonesia kala itu yang berlaga di Piala AFF 2012. Namun BP tidak memperdulikannya. Baginya memperkuat timnas Indonesia adalah bentuk tanggung jawab moral terhadap olahraga yang digeluti. Timnas Indonesia di Piala AFF 2012 bisa dibilang gagal total. Namun BP tetap bangga karena tidak pernah khianati kecintaannya terhadap sepak bola Indonesia.